Dari probabilitas dan statistika, kita masuk di topik ke-8, perubahan acak bivariat kontinu. Ya, quote dulu. Seseorang tidak dapat berdebat dengan teori matematika. Demikian Stephen Hawking, ya, ahli fisika teoritis dari Britania Raya. Ya, kita di bagian kedua dari capaian mata kuliah ke-6 ini bivariat. Ya. Minggu lalu setelah ujian tengah semester, kita sudah masuk perubahan acak bivariat diskrit. Ya. Di sana kita bicara joint probability, bicara probabilitas marginal, kondisional, kovarian, varian, korelasi, ya. Hal yang sama tapi beda domain. Itulah topik hari ini, ya, topik hari ini. Cuma domainnya adalah continue. Dengan demikian learning objektifnya juga sama, tapi domainnya yang beda. Ya. Di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menghitung fungsi peluang gabungan, joint probability, dan peluang marginal setiap perubahan acak kontinu, termasuk kondisional, ya, joint probability kondisional, menghitung kovarian, varian. Ya, topiknya joint probability density function, joint PDF, marginal probability density function, marginal PDF, conditional probability distribution, covariance, dan korelasi. Referensi dan external link, ya. External link dari MIT, open course, ya. Yang ke-9, 10, 11, 12, dan referensi kita pakai dari Ronald Walpole, Probability and Statistics for Engineer and Scientists, edisi ke-9. Ya. Kita masuk pengertian jointly distributed random variable. Ya. Istilah lain dari random variable itu, ya, sering kita juga menyebut perubahan acak, random variable, perubahan acak, perubahan stokastik, varian. Ketika satu variabel, varian, disebut univariat. Jika random variabelnya memiliki dua variabel, nah inilah topik kita, bivariat. Lebih dari dua variabel disebut multivariat. Ya. Nah, ketika dua atau lebih variabel, ya, dalam hal ini variabel acak, random variabel, dikaitkan dengan setiap item dalam suatu populasi, variabel acak dikatakan terdistribusi secara bersama-sama, jointly distributed. Sehingga kita perlu mendefinisikan joint probability density function untuk yang kontinu, ya. Sebagai ilustrasi model perubahan acak gabungan bivariat, ya. Suatu sinyal acak random variabel X ditransmisikan, ya. Maka dalam kanal transmisi sinyal yang diterima mengandung suatu random variabel noise Y, ya. Penjumlahan dua random variabel Z juga random variabel.
ekspektasi dari penjumlahan dua random variabel ya, adalah penjumlahan dari ekspektasi masing-masing random variabel. Ya. Kalau ini menjadi modulasi perkalian dua random variabel adalah ekspektasi dari perkalian dua random variabel adalah ekspektasi dari perkalian masing-masing random variabel tersebut. Nah, kita mendefinisikan joint probability density function, ya, joint PDF. Ya. Di discrete kita menyebut probability mass function, PMF. Ya, ini PDF, ya, walaupun sama-sama F, X, Y, ya, tapi yang satu mass, yang satu density. Joint probability density function merupakan peluang gabungan dari variabel acak kontinu X dan Y, ya, sini bivariat, yang dilambangkan sebagai F kecil, FXY, XY, di mana joint PDF ini selalu bernilai positif. Ya. Diintegralkan untuk semua harga untuk DX, DY dari joint density ini sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, joint density FXY ini adalah probability random variable X sama dengan X dan random variable Y sama dengan Y. Ya, artinya probability random variable X sama dengan X irisan probability random variable Y sama dengan Y. Ya. Inilah definisi pemahaman sifat dari joint PDF. Joint probability density function. Ekspektasi peluang gabungan. Ya, definisi ekspektasi yaitu fungsinya dikalikan density-nya, ya, diintegralkan. Ya. Bila random variabel X dan Y adalah berubah acak dengan distribusi peluang gabungan FXY, maka nilai harapan berubah acak GXY adalah disebut dengan mu GXY, min-nya, yaitu ekspektasi dari GXY, yaitu integral 2 kali terhadap Dx dy, fungsinya dikali density-nya terhadap integral terhadap Dx dy. Ya, konsep dari suatu ekspektasi adalah fungsinya kali density-nya. Ya, kalau dia diskrit, ya dijumlahkan, penjumlahan. Kalau dia continue, diintegralkan. Karena ini bivariat, integralnya ada 2. Ya. Sebagai contoh, diketahui PDF bivariat kontinu FXY X kali 1 tambah 3Y kuadrat dibagi 4, di mana X-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2, dan Y-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, dan 0 untuk lainnya. Hitunglah nilai harapan dari suatu fungsi GXY sama dengan Y per X. Nilai harapannya adalah fungsinya Y per X dikalikan density-nya ada X. Jadi X-nya saling hilang, 1 tambah 3Y kuadrat per 4, sehingga menghasilkan ya Y kali 1 3Y bagi 2 per 4, integral dx dy, ya, batas dx-nya 0 sampai 2, dy-nya 0 sampai 1, ya, integral 1-1, ya, integral 1-1, akhirnya kita dapat terhadap dx, karena tidak ada x-nya, berarti langsung sebagai konstanta, ya, sebagai konstanta, terhadap dy, ya, 1-1, kita masuk terhadap dy, ada nilai, sehingga dimasukkan batasnya 5/8.
marginal probability density function. Marginal probability density function merupakan fungsi marginal dari PDF variabel acak kontinu X dan Y yang dilambangkan sebagai Fx, X, atau marginal Y, Fy, Y, memenuhi marginal X, yaitu probability random variabel X sama dengan X, adalah integral join PDF-nya terhadap DY, kalau marginal Y terhadap DX. Jadi integral join probability-nya terhadap DX untuk marginal Y, ya, dan terhadap DY, ya, integral dari join probability terhadap DY untuk marginal X. Ya. PDF bersyarat Y, random variabel Y bersyarat X. Ya. Bila random variabel X dan Y adalah berubah acak dengan join PDF Fxy dan PDF marginal X adalah Fx, maka PDF random variabel Y bersyarat X adalah, ya, PDF Y bersyarat X adalah join probability dibagi marginal X, marginal syaratnya, ya, marginal X. Join cumulative distributed function, join CDF, ya. Untuk variabel acak X, kita mendefinisikan CDF sebagai F besar X, yaitu probability random variable X lebih kecil dari X. Ya, kumulatif, ya, lebih kecil dari X. Sekarang jika kita memiliki dua variabel acak, random variable X dan Y, dan kita ingin mempelajarinya bersama-sama, kita dapat mendefinisikan fungsi kumulatif gabungan sebagai berikut. F besar XY, ya, dari variabel XY adalah probabilitas random variabel X lebih kecil dari X dan random variabel Y lebih kecil dari Y. Ya. Sama artinya dengan probabilitas random variabel X lebih kecil dari X, irisan probabilitas random variabel Y lebih kecil dari Y. Inilah pengertian dari join cumulative distribution function, ya, join CDF. Independent bivariat, ya. Variabel acak X dan Y menjadi independen jika join probability-nya adalah perkalian dari marginal X dikali marginal Y, di mana marginal X adalah probability random variable X sama dengan X kali probability random variable Y sama dengan Y. Ya. Join PDF-nya sama dengan perkalian marginal masing-masing. Nah, inilah syarat. Jika dipenuhi, maka bivariatnya independen. Atau dari kumulatifnya, dari CDF-nya, CDF XY-nya sama dengan probability random variable X lebih kecil dari X, dikali probability random variable Y dikalikan dengan Y. Ya. Masing-masing marginal dari CDF-nya. Ya, perkalian dari masing-masing marginal CDF-nya, maka jika dipenuhi, maka variabel acak X dan variabel acak Y itu independen. Kovarian. Kovariansi antara dua variabel acak X dan Y sama dengan kovariansi random variabel XY sama dengan ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y. Di mana join ekspektasi
random variable XY itu integral 2 kali X kali Y kali join densitasnya ya, terhadap dx dy. Sementara koefisien korelasi variabel acak X dan Y sama dengan ya, rho XY, kovarian XY dibagi standar deviasi X kali standar deviasi Y. Standar deviasi X adalah akar dari variansi X. Ya. Standar deviasi Y adalah akar dari variansi Y. Contoh, misalkan random variabel X dan Y adalah dua variabel acak kontinu dengan PDF gabungannya CXY, C dikali X kali Y, untuk X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 3, dan Y-nya juga lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari 3. Dan 0 untuk XY lainnya. Ya. Tentukan nilai konstanta C. Ya, dengan menggunakan sifat dari integral ya fxy-nya terhadap dx dy-nya sama dengan 1 C didapat ya. Tentukan PDF marginal X ya. Setelah kita dapat join PDF-nya diintegralkan terhadap dy, nah, dia menjadi marginal X. Kalau diintegralkan terhadap dx, dia menjadi marginal y dan c. Tentukan peluang. Probability x lebih besar 1, lebih kecil dari 2. Ya, fx-nya kalau diintegralkan dengan batas p 1 sampai 2, fx-nya diintegralkan, ya, maka kita dapat peluang. Kalau marginal probability x lebih besar 1, ya. Tentukan peluang probability Y lebih kecil dari 2,5. Ya. Tadi definisi dari join PDF, join probability density function, jika diintegralkan, ya, dia harus sama dengan 1. Sehingga fungsi C kali X kali Y dx dy kalau diintegralkan, ya, harus sama dengan 1. Integral terhadap dx, ya, x-nya jadi setengah x kuadrat, ya, jadi c x kuadrat bagi 2y, masukkan 0 sampai 3, x kuadrat, 3 jadi 9, ya, 9 bagi 2, jadi 9 per 2, cy, integralkan lagi terhadap dy, ya, jadi setengah, jadi seperempat, y kuadrat, ya, jadi 9c y kuadrat bagi 4. Masukkan batas 0 sampai 3. Ya. 3 kuadrat, 9. 9 kali 9, 81. Jadi 81C sama dengan 4. Ya. 81C sama dengan 4, maka C 4 per 81. Sehingga join density-nya adalah 4 per 81 XY DX. Ya. 4 per 81 XY, itulah fungsi dari join PDF-nya, ya, peluang bersamanya. Ya. Sehingga kita dapat peluang bersamanya 4 per 81 XY. Jika peluang bersamanya, join density-nya diintegralkan terhadap dy, maka kita dapat marginal X. Ya, marginal X. Y-nya menjadi kuadrat dibagi 2. Jadi 4 per 2, 2 per 81. Masukkan batas-batasnya, 0 dan 3, 3 kali Y kuadrat, ya, 3 kali Y kuadrat, 3, 9, 9 kali 2, 9 bagi 81, 9, jadi 2 per 9X. Sehingga kita mendapat marginal X adalah 2 per 9X untuk X lebih di antara 0 dan 3, 0 lainnya. Nah, marginal Y dengan cara yang sama, ya.
densitas bersamanya, gabungannya terhadap dx diintegralkan, masukkan batas-batasnya dengan cara yang sama tadi, kita mendapatkan 2/9y. Jadi marginal y 2/9y untuk y 0 sampai 3. Ya. Kemudian ketika kita mau menghitung peluang, ya, x lebih besar 1 dan 2, ini sama dengan mengintegralkan dengan batas integral 1 dan 2 dari marginal x terhadap dx. Ya. Kalau batas-batasnya kita masukkan 1, 2, ya dapat x kuadrat, jadi 1/9, x kuadrat, x-nya 2 dan 1 batas-batasnya, jadi 4, kurang 1, 3, 3/9. Peluang X lebih besar 1 sama dengan 1. Ya. Peluang X lebih besar 1, karena batas atasnya adalah 3, jadi batasnya menjadi 1 sampai 3. Ya. 1 sampai 3, karena batas dari X-nya adalah 3. Ya. Masukkan batasnya 8/9. Peluang Y lebih kecil dari 2,5. Ya. Y lebih kecil dari 2,5, maka batasnya, ya, sampai 2,5 dari marginal Y dy, 2/9y dy, masukkan batas-batasnya menjadi 6,25/9. Ya. Demikian konsepnya bivariat kontinu. Ya. Kita akan masuk di kuisis. Ya, kita akan masuk di kuisis. Sebelum kita masuk di sini, ya, kita ingatkan kembali, kuisis ini berfungsi untuk mereview, menilai, ya, dan juga mengabsen. Ya. Nah, kita review pemahaman kita terhadap marginal probability density function. Ya. Dari random variabel acak X dan Y, yaitu integral terhadap dy itu adalah marginal X, dari peluang bersamanya join PDF-nya, ya, integral join PDF-nya terhadap dx itu adalah marginal Y, ya. Ini adalah posisi benar. Kemudian bila X dan Y adalah keubah acak dengan join PDF fxy dan PDF marginal X adalah fx, maka PDF Y bersyarat X, ya, PDF Y bersyarat X itu adalah join probability dibagi marginal X, bagi syaratnya. Ya. Nah, yang ketiga, sebuah join PDF diketahui sebagai berikut. fxy, kx untuk x 0 sampai 1, dan y-nya 0 sampai 1, 0 lainnya. Di mana k adalah konstan. Tentukan kovarian xy. Ya. Dari sifat densitas diintegralkan untuk dx dy, masukkan batasnya, maka kita bisa menentukan k-nya. Jadi pertama tentukan dulu nilai k, ya. Nilai k dengan sifat density diintegralkan, ya, terhadap dx dy, ya, masukkan batasnya 0,1 untuk x, 0,1 untuk y, kx diintegralkan, maka k-nya kita dapat 2. Sehingga fungsi densitasnya adalah 2x, ya. Fungsi densitas peluang bersamanya adalah 2x dengan batas-batas x 0 sampai 1, y 0 sampai 1. Maka fungsi densitasnya 2x. Nah, marginalnya, fungsi densitasnya terhadap dy, ya, marginal x, terhadap dx, ya, marginal y. Oke, kita hitung kovarian. Yang ditanya adalah kovarian xy
yaitu per definisi ekspektasi dari random variable XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y, di mana ekspektasi dari random variable XY adalah XY kali fungsi densitasnya, ya, fungsi densitas bersamanya, peluang bersamanya, diintegral untuk dx dy, masukkan batasnya 0,1, sehingga kalau dihitung, masukkan batas-batasnya, kita dapat sepertiga. Nah, ekspektasi X adalah integral masuk terhadap dx, X dari kali marginal X. Ya. Ekspektasi Y adalah Y kali marginal Y terhadap dy. Ya. Terhadap dy. Kalau kita masukkan, ekspektasi X-nya 2/3, ekspektasi Y-nya setengah. Dengan memasukkan nilai ekspektasi XY-nya sama dengan sepertiga, ekspektasi X yang kita hitung 2/3, ekspektasi Y-nya setengah, maka sepertiga dikurang sepertiga sama dengan 0. Ya. Jadi kovarian XY-nya sama dengan 0. Selanjutnya nomor 4. Misalkan random variable X adalah umur suatu kendaraan mobil yang diasuransikan, yang terlibat pada suatu kecelakaan. Misalkan random variable Y menyatakan lamanya waktu pemilik kendaraan telah mengasuransikan mobilnya sampai waktu terjadinya kejadian kecelakaan. Random variable X dan Y diketahui mempunyai fungsi kepadatan peluang gabungan join PDF-nya, yaitu ya, 1/64 kali 10 dikurang XY kuadrat, ya, di mana X-nya lebih besar sama dengan 2 sampai 10, dan Y-nya lebih besar 0 sampai 1, dan 0 untuk lainnya. Hitung rata-rata umur kendaraan dari suatu mobil yang diasuransikan mengalami suatu kecelakaan. Ya. Pembahasan, misalkan random variable X menyatakan umur suatu kendaraan, Y menyatakan lama waktu kendaraan diasuransikan, maka PDF marginal X-nya adalah ya diintegralkan terhadap dy untuk marginal X, ya, masukkan batasnya dy tadi 0 sampai 1, ya kita dapatkan, ya kita masukkan batasnya, masukkan fungsi densitasnya terhadap dy, ya, sehingga kita dapat 1/64, 10 kurang 1/3 X. Ya. Kita menghitung ekspektasi X. Ekspektasi X itu adalah X integral dari terhadap dx, X dikali marginal X. Ya. Marginal X-nya sudah kita dapat, tadi dihitung sebelumnya, dikalikan X terhadap dx, tapi batasnya adalah 2 sampai 10. Ya. 2 sampai 10, akhirnya kita dapat 5,8 tahun. Ya. Yang kelima, dalam sebuah model untuk rumah sakit, biaya kamar adalah random variable X dan biaya operasi adalah random variable Y, di mana Y lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2X tambah 1, dan lebih kecil dari 3, dan X lebih besar dari 0. Fungsi densitas gabungan dari random variable X dan Y adalah fxy, 0,3 X tambah Y. Ya. Hitunglah ekspektasi dari XY, ekspektasi kelebihan dari biaya operasi dibandingkan biaya kamar. Ya. Biaya kamar itu X dan biaya operasi Y, tapi memenuhi batas-batas, Y-nya lebih kecil atau sama dengan 2X tambah 1, dan lebih kecil dari 3. Ya, untuk X lebih besar 0. Ya, coba kita gambarkan ya maksudnya persamaan batas-batasnya tadi. Ya, ada fungsi XY
Y-nya 2X tambah 1, ya. Y-nya memenuhi fungsi 2X tambah 1. Untuk X0, X-nya dari besar 0, Y-nya 1, ya. Y-nya 1. Untuk X sama dengan 1, Y-nya untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya 2 kali 1 tambah 1, 3. Dan daerahnya lebih kecil dari 3, berarti di bawah, Y-nya di bawah irisan suatu garis Y sama 2X tambah 1. Nah, ekspektasinya itu ya berapa? Ya, ekspektasi Y kurang X. Nah, ekspektasi Y kurang X ini adalah Y kurang X dikali densitasnya ya dengan memasukkan batas-batasnya ya. Batas terhadap DY adalah 0 sampai 2X tambah 1 ya. Batas terhadap X adalah 0 dan 1 ya. Jadi batas terhadap DY itu 0, DY 0 sampai 2X plus 1, dan batas terhadap X 0 dan 1 ya, dari fungsi densitasnya ya. Kalau diintegralkan ya kita akan dapat nilainya 3/4. Nah, selanjutnya nomor 6. Misalkan random variabel X dan Y adalah dua variabel acak yang mempunyai fungsi probabilitas density bersamanya. Ya, 2/3 X tambah 2Y dengan batas-batas, X dari 0 sampai 1, dan Y dari 0 sampai 1, 0 lainnya. Ya. Tentukan nilai variansi bersyarat dari random variabel X diberikan Y sama dengan setengah. Jadi ini adalah penerapan dari konsep ya kondisional ya, peluang bersyarat dari bivariat. Jadi bivariat X, random variable X bersyarat Y sama dengan setengah ya. Nah, pertama-tama kita akan mencari PDF marginal dari Y ya. Marginal dari Y adalah densitasnya terhadap DX dengan memasukkan batas-batasnya ya. Marginal Y adalah integral dari densitasnya, join peluang bersamanya terhadap DX. Masukkan batas-batasnya 0,1. Nah, kalau diintegralkan kita dapat fungsinya sepertiga ya. Dari X ini keluar sepertiga X kuadrat, dari Y-nya keluar 4/3 X Y ya. XY ya. Ya. Nah, integral terhadap dx dengan masukkan 0,1 ya menjadi sepertiga, yang sepertiga X kuadrat, yang 4/3 XY menjadi 4/3 Y. Bersyarat. Jadi peluang bersyarat adalah joint density-nya dibagi marginalnya. Ya. Ya. Joint density-nya tadi 2/3 X tambah 2Y, marginalnya sepertiga 1 tambah 4Y. Ya. Jika syaratnya setengah, ya, jika Y-nya setengah, ya 2 kali setengah 1, ya jadi X tambah 1, 4 kali setengah jadi 2, maka peluang bersyaratnya jika Y-nya setengah menjadi 2X tambah 2/3. Ya. Berikut kita menghitung variansnya, ya, varians dari peluang bersyaratnya tadi, di mana bersyarat Y sama dengan setengah, yaitu fungsinya, ya, ekspektasi dari bersyaratnya kuadrat, ya. Jadi X kuadrat bersyaratnya ya, dengan memasukkan batas terhadap DX, memasukkan batas 0,1. Ya. Kalau kita hitung,
kita mendapat nilai 13/162. Ya, review. Istilah lain dari random variable adalah peubah acak, peubah stokastik, dan varian. Ya. 8. Sebuah perusahaan menawarkan asuransi jiwa dasar dan tambahan kepada karyawannya. Di mana untuk membeli asuransi jiwa tambahan, mereka harus terlebih dulu membeli asuransi dasar. Diketahui random variable X adalah proporsi dari karyawan membeli asuransi dasar, X dasar, dan random variable Y adalah proporsi dari karyawan yang membeli asuransi tambahan, Y adalah yang tambahan. Random variable X dan Y mempunyai fungsi densitas bersama, ya, join PDF-nya 2 dikali X tambah Y, ya, join PDF-nya 2 kali X tambah Y, di mana area densitas positif. Bila diketahui 10% dari karyawan membeli asuransi dasar, berapa kemungkinan karyawan membeli asuransi tambahan? Kurang dari 5%. Ya. Kita tentukan dulu PDF marginal dari X. Ya. Integral dari join dari peluang bersamanya terhadap DY, ya, itulah marginal X. Ya. Masukkan batasnya 0,1, kita dapat 2X tambah 1. Kemudian PDF bersyarat Y sama dengan X. Ya. Marginal X sebagai pembagi, tadi 2X tambah 1. Ya. Sementara peluang bersamanya 2X tambah 2Y, kita mendapatkan peluang PDF bersyarat dari Y bersyarat X. Ya. Nah, baru kita menghitung. Yang diminta adalah FY lebih kecil dari 0,5, ya, peluang Y lebih kecil dari 0,5, bersyarat X 0,1. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang diminta, ya, bila diketahui, nah berarti bersyarat 0,1, ya, bersyarat 10% karyawan membeli asuransi dasar. Asuransi dasar tadi X, jadi bersyarat, ya, X-nya 0,1. Berapa kemungkinan karyawan membeli asuransi tambahan? Kurang dari 5%. Ya. 5% itu 0,05. Ya. Jadi di sini syaratnya X-nya, ya, dasarnya karyawan membeli asuransi dasar 10%. Ya, 10%. X-nya. Berapa kemungkinan karyawan? Ya. Berapa kemungkinan karyawan? Peluangnya berapa kemungkinan karyawan? Nah, ini artinya berapa kemungkinan karyawan Y, ya, membeli 5% dengan syarat ada dasar sudah 0,1. Jadi menghitung, ya, peluang, probability, kemungkinan. Nah, artinya ini adalah peluang bersyarat, ya. Tadi sudah kita hitung peluang bersyaratnya terhadap DY, tapi batas Y-nya adalah 0 sampai 0,05, 5%, ya. 5%. Nah, kalau dihitung diintegralkan kita dapat 0,01, ya. Jadi yang utama adalah bagaimana memahami tadi ada 10% karyawan membeli asuransi dasar. Jadi bersyarat X 0,01. Berapa paling sedikit membeli tambahan? Y lebih kecil dari 5%. Ya. Bagaimana, ya, penerapan dari peluang bersyarat. Yang ke-9, perusahaan A memodelkan laba bulanannya dengan variabel acak yang kontinu. Perusahaan B mempunyai laba bulanan 2 kali lipat perusahaan A. Bila G adalah fungsi densitas dari laba bulanan perusahaan B,
tentukan Gx di mana nilainya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, yang kita ketahui tadi persamaan laba perusahaan B itu 2X. Ya. CDF-nya, FY-nya adalah peluang dari random variable Y lebih kecil dari Y. Ya. Misalkan random variable X menyatakan laba perusahaan A, dan Y menyatakan laba perusahaan B. Diketahui bahwa laba perusahaan B, Y sama dengan 2X. Dengan demikian kita peroleh CDF dari FY-nya ya, adalah peluang random variable Y lebih kecil dari Y. Ya. Sementara random variable Y itu adalah 2X. Sehingga kita memiliki X lebih kecil sama dengan Y per 2. Atau Fx dari Y per 2. Ya. PDF laba perusahaan B adalah FY ya, adalah turunan ya dari kumulatifnya. Ya. Kalau diturunkan sehingga kita dapat setengah dari Fx Y per 2. Jawabannya A. Yang ke-10. Random variabel X1 dan X2 adalah dua perubahan acak yang saling bebas dengan fungsi kepadatan yang sama. Ya. 2X untuk X 0 dan 1 dan 0 untuk lainnya. Hitung peluang maksimum dari random variabel X1 dan X2 sedikitnya 0,5. Nah, teori maksimum. Ya. Hitung peluang maksimum. Pertama, hitung peluang random variabel Y lebih besar dari 0,5. Misalkan Y adalah maksimum dari X1, random variabel X1, X2. CDF dari X adalah integral 0 sampai X, ya, 2T dt atau X kuadrat. Ya. Kita akan menghitung probabilitas Y lebih besar dari 0,5, yaitu 1 dikurang probabilitas Y lebih kecil dari 0,5. Ya. Ya, maksimum dari probabilitas maksimum dari X1, X2 yang kurang dari 0,5. Nah, ini adalah CDF-nya. Ya. CDF dari 0,5. Ya, kita dapat tadi X kuadrat CDF-nya. Sehingga kita dapat 0,94. Ya, review. Kovariansi antara dua variabel acak X dan Y sama dengan ya, core. Nah, itu salah. Core itu korelasi. Ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Core itu adalah korelasi. 12. Sebuah mesin memiliki dua komponen. Mesin tersebut terus beroperasi selama setidaknya satu dari dua komponen tersebut masih bekerja. Sebuah pengamatan ketika mesin baru mulai bekerja mengindikasikan bahwa waktu lamanya komponen satu sebelum rusak ialah random variable X dan komponen 2 ialah random variable Y. Asumsikan distribusi kontinu dalam satuan tahunan. Fungsi kepadatan peluang gabungan antara random variable X dan Y adalah ya, X tambah Y. Ya. X-nya 0 dan 1. Y-nya 0 dan 1. Berapa peluang bahwa sebuah mesin baru masih bekerja hingga 6 bulan setelah mesin tersebut mulai beroperasi? Ya. Ketahui peluang bersamanya X tambah Y. Ya. Komponen 1 sebelum rusak ialah X, dan komponen 2 Y. Ya. Peluang sebuah mesin bekerja minimum 6 bulan atau 0,5 tahun. Ya. Misalkan random variable X adalah waktu lamanya komponen 1 sebelum rusak,
dan Y ialah waktu lamanya komponen 2 sebelum rusak. Maka peluang random variable X gabung Y lebih besar dari setengah tahun 0,5, itu adalah probabilitas X lebih besar 0,5, ya karena gabung, ditambah probabilitas Y lebih besar dari 0,5, dikurangi irisannya, probabilitas X lebih besar 0,5, irisan Y lebih besar dari 0,5. Ya. Peluang sebuah mesin bekerja minimum 6 bulan. Untuk X 0,5, jadi X 0,5, ya, batasnya menjadi 0,5 sampai 1. Ya. Jadi integralnya terhadap densitasnya, tapi batasnya X-nya jadi 0,5 sampai 1. Ya. Kalau kita hitung probabilitas X lebih besar 0,5, ya, dengan batasnya dia 5/8. Probabilitas Y-nya lebih besar dari 0,5, ya. Probabilitas untuk Y 0,5, jadi irisannya Y di antara 0,5 dan 1, ya, batasnya Y-nya 0,5 dan 1, X-nya dari 0 sampai 1. Ya, dari 0 sampai 1. Kita masukkan batas-batasnya, peluangnya adalah 5/8. Nah, peluang X lebih besar 0,5 dan jadi irisan Y lebih besar dari 0,5, jadi irisannya itu menjadi batas-batasnya dari densitasnya tadi 0,5 untuk X sampai 1, Y-nya 0,5 sampai 1. Ya. Jika dihitung dia 3/8. Nah, jika dimasukkan ke formula tadi, persamaan tadi, gabungan tadi, peluang X lebih besar 0,5 tadi 5/8, peluang Y lebih besar dari 0,5 itu 5/8, irisan X lebih besar 0,5, Y 0,5 tadi 3/8, ya, dikurangi dia menjadi 7/8. Ya. 13. Misalkan join PDF random variabel X1, X2 itu 21 X1 kuadrat dikali X2 pangkat 3 dan 0 untuk lainnya. Adalah fungsi kepadatan peluang gabungan join PDF antara random variabel X1 dan X2. Berapa rataan min dari X1 kondisional diberikan X2 sama dengan X2. Ya, X2 itu 0 sampai 1. Ya. Kondisional. Ya. Nah, pertama hitung marginal X1. Ya. PDF marginal X1 itu terhadap DX2. Ya, terhadap DX2 dari join PDF-nya diintegralkan terhadap DX2. Ya, kita dapat 21/4 X1 kuadrat kurang X1 pangkat 6. Ya. Kemudian min-nya bersyarat X2 sama dengan X2 sama dengan ekspektasi X1, yaitu X1, ya, dikali marginalnya tadi terhadap DX1. Ya, kalau dimasukkan dengan batas-batasnya 0,1, kita dapat 21/32. Review dulu. Korelasi antara dua variabel acak X dan Y sama dengan, ya, persamaan ini menyatakan bukan korelasi tapi kovarian. Ya, kalau korelasi adalah kovarian XY dibagikan standar deviasi X dibagi standar deviasi Y. Ya, ini pernyataan yang salah, ini menyatakan kovarian. 15. Besar kerugian random variabel Z untuk polis asuransi kesehatan memiliki fungsi distribusi kumulatif sebagai berikut. Ya. Ini CDF-nya, fungsi kumulatifnya 0 untuk Z lebih kecil 0, 1/9 2Z kuadrat kurang Z pangkat 3 bagi 3. Untuk Z 0 sampai 3, dan 1 untuk Z lebih besar 3. Hitung modus dari distribusi tersebut. Modus adalah yang sering muncul atau maksimum. Maka kita dapatkan dulu, ya, turunan pertama, ya, teori maksimum optimum adalah
turunan pertama sama dengan 0. Ya. Nah, PDF-nya dari CDF itu adalah turunan dari kumulatif. Ya. Karena kumulatif adalah integral, maka density-nya adalah turunannya. Itu prinsip. Ya. Prinsip berkebalikan antara ya, integral dan turunan. Ya. Kumulatifnya adalah integral dari PDF-nya, densitasnya, maka densitasnya adalah turunan dari kumulatifnya. Nah, kalau diturunkan ya, dan sama dengan 0, maka kondisi optimum. Jadi hasil penurunannya sama dengan 0, berarti 4/9 sama dengan 1/9 Z, maka Z-nya ya kita dapat kondisi optimum di Z sama dengan 2. Ya. Kondisi optimum di Z sama dengan 2, di mana kondisi optimum maksimum itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. 16. Juga polis asuransi kendaraan bermotor akan membayar kerusakan mobil pemegang polis dan mobil pengendara lain dalam kejadian pemegang polis yang bertanggung jawab pada kecelakaan tersebut. Besar pembayaran kerusakan mobil pemegang polis adalah random variable X, memiliki fungsi marginal satunya, yaitu X antara 0 dan 1. Diberikan random variable X sama dengan X, besar pembayaran kerusakan mobil pengendara lain. Y memiliki fungsi kepadatan bersyarat ya, untuk X lebih kecil dari Y lebih kecil dari X tambah 1. Jika pemegang polis bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut, berapa peluang pembayaran kerusakan mobil pengendara lain lebih dari 0,5. Ya. PDF gabungannya, X menyatakan besar pembayaran kerusakan mobil pemegang polis Y, pemegang polis, dan Y menyatakan besar pembayaran kerusakan mobil pengendara lain. Ya. Maka diketahui tadi marginal X sama dengan 1 untuk X0 sampai 1, bersyarat Y bersyarat X sama dengan 1 untuk X lebih kecil Y lebih kecil dari X tambah 1. Ya. Nah, marginal bersyarat X itu adalah peluang bersamanya dibagi marginal X, ya, peluang bersama marginal X. Dengan demikian kita dapatkan peluang bersamanya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1, untuk X lebih besar 0 dan lebih kecil dari 1, X lebih kecil dari Y lebih kecil dari X tambah 1. Ya. Nah, kalau kita gambar, ya, kita akan menghitung probabilitas Y lebih besar dari 0,5. Ya. Y lebih besar dari 0,5, oleh karena itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu distribusi dari Y, marginal Y. Ya. Nah, marginal Y, untuk Y 0, di antara 0 dan 1, itu join probability-nya terhadap DX. Ya. Di mana Y sama dengan X, jadi batasnya adalah 0 sampai Y, 0 sampai X, Y sama dengan X. Ya. Jadi hasilnya Y. Nah, untuk Y-nya 1 sampai 2, ya, 1 sampai 2, untuk Y-nya 1 sampai 2, ya, batasnya X-nya menjadi Y kurang 1, ya, sampai 1. Ya. Kita dapat 2 kurang Y. Nah, dari sini kita dapatkan marginal Y-nya adalah Y untuk Y01, dan untuk Y-nya 1 sampai 2 adalah 2 kurang Y. Dengan demikian kita peroleh probabilitas Y-nya lebih besar 0,5 adalah 1 dikurang probabilitas Y-nya lebih kecil atau sama dengan 0,5. Nah, kita bisa hitung probabilitas Y lebih kecil sama dengan 0,5 adalah Y PY untuk 0,5. Sehingga 1 dikurang 1/8, dapatnya 7/8. 17. Distribusi gabungan sebuah peubah acak, random variabel X dan Y, memiliki fungsi peluang, ya, fxy, X tambah Y untuk X lebih besar 0, lebih kecil 1,
Y juga lebih besar 0 dan lebih kecil 1. Distribusi gabungan sebuah pola acak Y dan Z memiliki fungsi peluang, ya, YZ sama dengan 3 dikali Y tambah setengah kali Z kuadrat, di mana batas Y-nya 1 dan Z-nya di antara 0 dan 1. Ya. Pertanyaannya, pilihan di bawah ini yang bisa menjadi fungsi kepada peluang dari distribusi gabungan X dan Z. Yang ditanya adalah peluang distribusi gabungan X dan Z. Ya. Kita hitung dulu PDF marginalnya Fx ya terhadap dy dan PDF marginalnya Z ya, terhadap dy. Kita dapat marginal X-nya X tambah setengah, marginal Z-nya adalah 3Z kuadrat. Dengan mengasumsi bahwa XZ saling independen, kita peroleh ya densitas XZ-nya adalah marginal X dikali marginal Z. Ya. Marginal X-nya tadi kita dapat X tambah setengah, marginal Z-nya tadi 3Z kuadrat. Ya. Sehingga peluang yang mungkin adalah 3 kali X tambah setengah Z kuadrat untuk X 0 sampai 1 dan Z untuk 0 sampai 1. Ini 18. Random variabel X dan Y merupakan continuous random variable dengan joint density function-nya 15Y. Tapi Y-nya lebih besar sama dengan X kuadrat sampai X, 0 lainnya. G merupakan marginal density fungsi dari Y. Manakah pilihan yang merepresentasikan G? Ya, ini ada 4 jawabannya. G yang mana? Ya, mirip dengan nomor 17 tadi. Caranya juga mirip. Ya, caranya juga mirip. Tinggal kita melihat Y-nya adalah X kuadrat, fungsi X, Y sama dengan X, ya kita menghitung. Ya. Hitung dulu densitasnya bersama, batasnya menjadi X-nya akar Y, jadi Y sampai akar Y. Ya. Kita masukkan, sehingga kita dapatkan 15 Y pangkat 3/2 kali 1 kurang Y pangkat setengah. Ya. Dengan batas Y 0 sampai 1 dan 0 untuk lainnya. Oke, 19. Random variabel X1, X2 adalah 2 variabel acak saling bebas, tetapi mereka memiliki fungsi densitas yang sama. Nah, ini sama dengan 2X untuk X01. Tentukan peluang bahwa nilai maksimum X1, X2 adalah paling sedikit 0,5. Ya, paling sedikit 0,5. Ya. Nah, diketahui X sama, X random variable X sama untuk X1, X2, ya, maka kumulatifnya adalah fungsi densitasnya terhadap dt untuk batas 0 sampai X, kita dapat X kuadrat. Y-nya maksimum dari X1, X2. Ya. Peluang bahwa nilai maksimum dari X1, X2 adalah paling sedikit 0,5. Ya. Sehingga kita adalah 1 dikurang probabilitas Y lebih kecil atau sama dengan 0,5. Ya. Kita hitung akhirnya dapatnya 0,94. Yang terakhir, dan ini sudah sebetulnya tadi, ya, ini ulangan dari soal. Diketahui pada FB variat kontinu, ya, X tambah 1, 3Y kuadrat bagi 4, untuk X di antara 0,2, Y 0,1, 0 lainnya. Hitunglah nilai harapan dari GXY, Y per X. Ya, nilai harapan itu adalah fungsinya, dikalikan densitasnya, diintegralkan untuk batas-batasnya. Ya. Fungsinya, X-nya saling menghilangkan, menjadi Y kali 1 tambah 3Y kuadrat bagi 4, dengan batas-batasnya, X dari 0 sampai 2, Y 0 sampai 1. Ya, prinsipnya adalah fungsinya kali densitasnya integralkan untuk semua batas-batasnya. Ya, prinsipnya, ya. Kita dapat akhirnya 5/8. Oke.